Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Kayaknya saya lagi berhadapan dengan 5.000 orang di sini. Sepi banget kayaknya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, luar biasa. Sehat-sehat semuanya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, hari ini Mount Hermon dari semenjak awal bulan memasuki bulan Maret ini sampai nanti pasca pada tanggal 20 April kita ada yang namanya khotbah serial mengenai perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib tentunya sebelum dia akhirnya menyelesaikan tugas penebusannya di atas kayu salib yang nanti akan kita rayakan di Jumat Agung tanggal 18 April dan 20 April nanti paskanya bulan depan. Persiapkan terus diri kita untuk menerima sesuatu yang baru nanti pada bulan April bersama dengan Mount Hermon di tempat ini. Saya percaya apa yang akan kita terima dari Tuhan itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan perkataan keempat dari Tuhan Yesus. Itu yang perkataan Tuhan Yesus, dia yang berkata kepada murid-muridnya pada saat itu waktu dia ada di atas, waktu dia sedang tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-murid yang ada di bawahnya, inilah ibumu. Ini sebenarnya sedang berbicara tentang penderitaan rohani yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu waktu dia sedang tergantung di atas kayu salib. Dia sedang pada detik-detik terakhir di mana dia akan menghembuskan nafasnya, melepaskan nyawanya, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, memberikan kehidupan yang berkelimpahan bagi kita. Dia mati agar kehidupannya menjadi milik kita di atas kayu salib. Dia terakhir, kata-kata terakhir sebelum dia menghembuskan nafasnya, satu perkataan sebelum dia mengatakan tetelestai adalah kata ini. Inilah ibumu. Karena pada saat itu ada beberapa murid-murid yang naik ke atas menghampiri Tuhan. Dan waktu saya sedang mempersiapkan ini, saya kok diingatkan ada satu lagu ya. Boleh gak? Di ide aja bro. Ada satu lagu, ini lagu lama sekali. Kalau kita berbicara tentang penderitaan rohani ya. Ada satu lagu lama sekali, lagu Kidung Jemaat. Berapa nih Om Karel ya? Saya lupa 527 atau 537. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terus perkataan selanjutnya berkata gini, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, lebih tinggi Brian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun agak susah, menderita dalam dunia,
lamanya. Hafal ya lagunya ya. Lagu lama sekali kalau di Kidung Jemaat itu. Kidung Jemaat berapa Om Karyo? 375, betul sekali. Kita orang GPIB jadi kayaknya kita nangkep. Kita connect gitu. Jadi 375. Nah lagu ini jadi jarang dinyanyiin di gereja-gereja. Kenapa? Karena banyak orang berkata gini, menderita, masa sih? Meskipun saya susah, beneran nih mau susah ikut Yesus. Beneran nih mau menderita ikut Yesus, kan seperti itu ya. Banyak orang di luar situ, gak mau, lagu itu udah jadul, lagu itu gak boleh dibawain lagi. Padahal sebenarnya ya, pada waktu lagu ini diciptakan, 1969, diciptakan oleh dua orang itu, yang satu namanya Autunga Lamatua, di Pulau Roti, kayaknya di sekitar Afrika sana, dan Friedel Edward Lango pada tahun 1969. Lagu ini dia ciptakan bukan karena dia mungkin mengalami kelaparan atau kehausan atau secara fisik dia mengalami hal-hal yang gak baik. Tapi dia melihat bahwa lagu yang mereka ciptakan ini adalah ekspresi dari bagaimana seharusnya orang Kristen melihat perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena waktu mereka menulis lagu ini bukan berbicara meskipun saya susah menderita, bukan susah karena kurang makan, bukan menderita karena dia tidak memiliki apapun, tetapi lagu ini merupakan ekspresi gini, susah penderitaan itu adalah waktu Tuhan Yesus berkata gini, kalau dunia membenci kamu, kalau dunia membenci aku, maka dunia juga akan membenci kamu. Satu penderitaan yang sedang dijalani oleh setiap orang percaya, dan nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi di situ. Nah, temanya adalah penderitaan rohani, keserupaan akan Kristus. Bapak Ibu, jarang sekali sekarang gereja kalau kita mau jujur itu bicara mengenai penderitaan rohani, jarang. Sangat jarang. Gereja banyak sekali sekarang bicara tentang berkat, berbicara tentang engkau dipulihkan, engkau dilepaskan, engkau mengalami terobosan, itu semua betul. Gak ada yang salah. Yesus datang, dia mati di atas kayu salib agar melalui kematiannya kehidupan yang kekal kita miliki. Katakan amin. Agar melalui kematiannya kehidupan yang kekal diberikan kepada kita. Amin. Dia mati memberikan nyawanya karena di dalam darah, perjanjian lama katakan dalam darah ada nyawa. Nyawa itu diberikan kepada kita agar melalui kematian Kristus kehidupan yang kekal, kehidupan berkelimpahan diberikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Dan di dalam pemulihan yang diberikan oleh pengobatan Kristus, segala sesuatunya itu diberikan. Makanya Yesus mengajarkan jelas di Matius 6. Jangan selalu berpikir mengenai apa yang kau makan, kau minum, kau pakai, makan, minum, pakai. Itu semua di Matius 6 ayat 32 dikatakan itu semua dicari sama orang-orang yang tidak mengenal aku atau tidak mengenal Tuhan. Kalau fokus kehidupan perjalanan kita cuma untuk cari makan, cari minum, apa yang gue mesti pakai, apa yang gue mesti celana, apa yang mesti pakai, baju pakai, hari ini makan apa, minum apa. Fokus kehidupan kita hanya terarah kepada situ. Matius 6 ayat 32 berkata gini, semua itu dicari sama orang-orang yang tidak mengenal aku. Tapi bagimu yang mengalami penebusan di dalam Kristus, haleluya. Ayat 33-nya berkata gini, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang dibutuhkan tuh, makan kita, minum kita, pakai kita, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya. Itu yang dilakukan Yesus. Jadi waktu kalau berbicara tentang penderitaan di sini, penderitaan ini tidak berbicara tentang engkau menderita karena engkau lapar, engkau menderita karena engkau haus, engkau menderita karena engkau gak punya apa-apa untuk kau pakai. Bukan itu yang Tuhan maksudkan sebenarnya di Alkitab. Tapi penderitaan itu ada. Karena Yesus memberikan teladan akan tersebut. Slide selanjutnya yuk sis. Slide selanjutnya nih ayat yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan di khotbah serial mengenai memasuki masa Paskah, yaitu Yohanes 19 ayat 27. Sama-sama yuk bisa baca 1, 2, 3. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah Bapak Ibu mesti lihat di sini waktu ayat ini
waktu Tuhan Yesus ini posisinya sedang tergantung di atas kayu salib. Dan waktu dia sedang tergantung di atas kayu salib, Bapak Ibu harus tahu pada saat itu semua murid-muridnya kabur. 12 muridnya yang kata ikut dia kemana-mana selalu kabur. Kecuali satu, Yohanes, Rasul Yohanes. Pada saat itu ada di atas gunung bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ada 3 Maria pada saat itu yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas. Yang pertama adalah Maria ibu Yesus. Yang kedua adalah Maria Magdalena. Yang ketiga adalah Maria yang disebut Maria Kleopas atau Kleopas. 3 Maria di atas dan 1 Rasul Yohanes. Yang lain mana nih murid-muridnya? Kabur. Yudas sudah mengkhianati Yesus. Petrus mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Dan murid yang lain sudah tidak tahu ada kemana. Tapi yang sampai naik ke bukit Golgota. Sampai melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus masih memandang muridnya ada di bawah sana. Ini cuman 3 Maria dan 1 Yohanes yang ada di situ. Sehingga pada waktu dia melihat gini. Hei ibu, ini anakmu. Karena dia tahu pada saat itu dia pada saat-saat di mana dia sebentar lagi akan selesai di atas kayu salib. Dan dia harus memberikan anak rohaninya ini, Rasul Yohanes, untuk bersama-sama dengan ibunya, memelihara ibunya, berjalan bersama dengan ibunya. Kasih yang tidak terpisahkan antara Tuhan Yesus sebagai anak dan ibunya. Nah, tahu gak Bapak Ibu? Di medio 1980-an, boleh slide selanjutnya. Oke, di medio saya pengen berbicara tentang ini. Ada satu penelitian Wyatt Archaeological Research, waktu itu kita sebut WAR. Mereka medio 1980-an sekian, mereka tuh by the way yang menemukan ini juga sudah meninggal, namanya Ron Wyatt. Ron Wyatt waktu itu sudah meninggal, pada waktu itu heboh sekali. Dan pada itu sempat terjadi kontroversi dan sempat terjadi pembicaraan. Pada saat itu waktu mereka sedang ada di Yerusalem, sedang melakukan satu penggalian arkeologi di Israel, di Skull Hill, di Bukit Tengkorak pada saat itu. Di situ Ron Wyatt sebagai arkeolog, dia menemukan satu lokasi penyalipan Tuhan Yesus di situs penggalian itu. Diketemukan di situ. Di atas gunung itu diketemukan. Dan yang kedua, dia menemukan lokasi tabut perjanjian di bawah lokasi bukit penyalipan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di bukit Golgota di atas ya. Nah itu ada retakan dari atas bukit itu sampai ke bawah. Waktu ditelusuri, di bawah ternyata ada tabut yang terbelah di bawahnya, jauh di bawahnya. Jadi penelitian itu arkeologi berkembang. Dan yang dahsyatnya, Dr. Ron Wyatt waktu itu menemukan bahwa di atas tutup pendamaian tabut yang dari salib Yesus ada di atas, dia itu ada di bawahnya. Apa tabutnya waktu diketemukan ada darah yang sudah mengering di atas tabut. Jadi rupanya gini nih Bapak Ibu, ini di atas ini bukit. Yesus disalibkan di atas ini. Retakan dari atas bukit itu sampai ke bawah itu ya. Itu waktu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, habiskan tubuhnya habis dihancurkan. Darah bercucuran di sekedar tubuhnya. Dan darahnya itu dari atas salib itu mengalir turun ke bawah sampai menembus tabut yang ada paling bawah. Dan yang dahsyatnya begini. Dr. Ron Wyatt menemukan sampel darah Yesus dengan komposisi 24 kromosom. Kalau kita yang normal, DNA kita dari papa mama kita 24, kita punyanya 48 kromosom. 24 dari bapak kita, 24 dari mama kita. Jadi kita yang normal ini 48 kromosom kita nih. DNA-nya X atau DNA-nya. Jadi kita terima dari bapak. Tapi ini nih sampel darah yang ditemukan oleh Dr. Ron Wyatt pada saat itu. Sampel ini menunjukkan hanya ada darah perawan Maria di kromosom darah yang ditemukan dan menegaskan kelahiran dari seorang perawan. Jadi yang ditemukan kromosomnya di situ cuman 24 dari pihak wanita saja. Dan itu diteliti. Heboh langsung. YouTube-nya masih ada sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu pengen buka nanti masih ada YouTube-nya. Keterangannya waktu dia menemukan hal ini. Waktu itu Dr. Ron Wyatt sampai mencucurkan air matanya pada waktu itu. Waktu dia menemukan ini. Kok ini hebat banget. Bahwa ternyata penelitian dari arkeologis ini menunjukkan bahwa kematian Kristus bukan dongeng yang seperti dibilang orang-orang di luar sana. Tapi kematian Kristus adalah satu fakta sejarah real yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan
Apa yang sudah dia lakukan itu membuat penebusan itu menjadi milik kita. Amin. Amin. Nah itulah ketemu. Nah darah itu kita ngeliat waktu diteliti cuman ada darah ibunya. 24 kromosom DNA dari ibunya. Yang satu itu, 1% katanya itulah yang diberikan Roh Kudus di dalam kandungannya. Sehingga waktu dia teliti itu Yesus itu bisa lahir dari darah perawan Maria. Jadi benar-benar Maria waktu itu pada saat itu dalam keadaan perawan dia melahirkan Tuhan Yesus. Jadinya ada satu bonding, ada satu ikatan yang tidak terlepaskan. Yusuf bukan ayah biologinya Tuhan Yesus karena mereka tidak pernah bersetubuh sebelumnya sampai Yesus lahir. Tapi Maria dialah yang mengandung Tuhan Yesus waktu dia masih perawan. Dan waktu Tuhan Yesus lahir ke tengah-tengah dunia, Yesus membawa DNA mamanya. Yesus membawa kromosom mamanya. Makanya dia tuh gak punya satu bonding yang tidak bisa diputuskan. Waktu dia di atas kayu salib, dia melihat mamanya ada di bawah salib gitu ya. Lagi menangisi, dia lihat mamanya dari atas. Terus dia ngeliatin, aduh, dia berpikir dalam hatinya. Di Alkitab tidak diceritakan Yusuf kemana pada saat itu. Papanya kemana, kok gak ada. Tapi yang ada di atas bukit Golgota itu waktu dia naik atas, waktu dia Yesus sedang digantung di atas kayu salib, pada mamanya dia ngeliatin. Mama, ini anakmu. Yohanes dikatakan sebagai muridnya atau rasul yang paling dekat sama kehidupan Yesus. Makanya dikatakan ini murid yang paling dikasihi. Yohanes berani naik sampai di atas. Dan akhirnya dia melihat kepenuhan penebusan sewaktu Yesus mati di atas kayu salib. Amin. Ada satu ikatan yang tidak tergoncangkan. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Dan itu dibuktikan oleh penelitian ini. Slide selanjutnya sis. Dan dikatakan seperti ini. Kita akan belajar lagi ya. Sejarah dari hukuman mati di salib. Bahwa bukti-bukti arkeologis metode ini sudah ditemukan dari zaman kuno yang dilakukan oleh bangsa Mesir, Assyria, dan Persia. Jadi yang diadopsi oleh orang Roma pada saat itu waktu dia mengeksekusi Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib adalah satu hukuman mati yang diadopsi oleh Roma dari peninggalan zaman kuno yang dilakukan oleh bangsa Mesir, Assyria, dan Persia yang kira-kira 3000 sebelum Masehi dan 500 Masehi. Bangsa Romawi menggunakan hukuman ini untuk mereka yang melakukan kejahatan berat. Jadi yang disalib itu hukuman atas mereka yang melakukan kejahatan yang berat banget. Baru disalib. Kejahatan berat itu apa? Pemberontakan. Pemberontakan terhadap kekaisaran Roma. Pemberontakan terhadap kedaulatan Roma atas Yerusalem pada saat itu kependudukan Roma. Pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada. Salib. Mati di atas kayu salib. Gak ada kompromi. Yang kedua, pembunuhan. Suatu seorang melakukan pembunuhan, hukumannya mati di atas kayu salib. Ketiga, pencurian. Bahkan even pencurian, tapi ini bukan pencurian yang biasa tentunya. Pencurian itu juga mengalami kematian di atas kayu salib. Kita ingat ya waktu Yesus mati di atas kayu salib ada 2 orang kiri kanannya. Betul ya? Ada pembunuh, pencuri. Kita ingat itu. Hukumannya mati di atas kayu salib. Itu sejarah dari hukuman mati yang dilakukan pada saat itu. Dan lanjut sis. Dan ini saya akan mulai dari sini. Mengenai thlipsis. Thlipsis ini adalah bahasa Yunani yang terambil dari Yohanes 16 ayat 33b. Waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam dunia kita menderita penganiayaan yang dalam bahasa Greek atau Yunaninya adalah thlipsis. Thlipsis ini artinya penindasan, penderitaan, kesengsaraan, tekanan, dan kesulitan. Kita bahas di sini dalam dulu. Karena seringkali
Waktu kita datang, waktu kita percaya dan apa yang sedang disuarakan oleh gereja kebanyakan pada saat ini adalah bagaimana kehidupan kekristenan yang berkati, bagaimana kekristenan yang mengalami terobosan, mengalami kelepasan, mengalami kebaikan Tuhan, itu semua betul. Tapi ada waktu-waktu di mana engkau juga menyadari bahwa waktu engkau terus berjalan di dalam imanmu sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus, waktu engkau dapat mendeklarasikan di luar sana bahwa engkau tidak malu bahwa engkau adalah pengikutnya, maka terjadi ini, telipsis. Karena ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dia katakan dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Aku aja dianiaya, apalagi kamu. Dan seringkali orang Kristen mencoba untuk menghindari hal ini. Saya waktu itu pernah bilang di mimbarnya Mon Hermon bahwa Indonesia itu kita sebagai orang Kristen kayaknya lebih aman daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena secara undang-undang kita tuh dilindungi. Kita beragama, kita beribadah, kita dilindungi. Di bagian-bagian negara lain itu mereka beribadah, mereka ada yang dilarang, gerejanya dibakar. Jangankan gereja dibakar, jemaatnya ada yang dibakar di jalanan. Mereka anggap orang Kristen itu orang sesat. Jadi di beberapa negara bagian penganiayaan yang ekstrim masih terjadi. Saya dengar ada satu hamba Tuhan baru pulang dari China. Dia melihat bahwa ada gereja yang diatur. Ada gereja-gereja yang diatur oleh pemerintah di sana. Tapi ada gereja-gereja yang paling radikal adalah mereka yang ada di bawah tanah, underground church. Mereka tetap beribadah, tapi beribadahnya di bawah tanah. Alkitab pun yang mereka miliki itu diam-diam. Alkitab yang dipegang oleh gereja yang sudah disetujui oleh pemerintahan setempat adalah Alkitab yang sudah direvisi dari yang sebenarnya. Tapi Alkitab yang dipegang itu yang original, yang dipegang oleh orang-orang Cina underground, itu adalah mereka yang benar-benar Alkitab asli. Karena apa? Waktu mereka benar-benar bisa membawa keotentikan imannya di dalam Kristus, mereka pasti akan mengalami penganiayaan, pasti akan mengalami penderitaan, pasti akan mengalami telipsis. Di situ engkau akan mengalami penindasan, penderitaan, kesengsaraan, pertentangan dan tekanan dan kesulitan. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan yang ada, saya kembalikan kepada Bapak Ibu bagaimana tantangan kehidupan kekristenan yang sedang kau hadapi dalam kehidupanmu, di dalam perjalanan kehidupanmu. Tapi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini di mana kita secara undang-undang juga dilindungi dalam cara beribadah dan beribadah, tetap kita melihat juga beberapa kantong-kantong Kristen atau daerah-daerah di mana di sana ada gereja, di sana orang-orang bersekutu. Ada juga di sana gereja-gereja yang akhirnya harus dipaksa ditutup, gereja-gereja yang jemaatnya terpaksa harus tidak bisa beribadah. Beberapa waktu lalu di daerah ada satu rekan pastor kita di daerah Serang, dia baru renovasi gerejanya bagus sekali. Ya, habis itu sebenarnya kita ada satu tim di sana, kita tuh nanti pengen dalam waktu dekat pengen beribadah di situ. Tapi tiba-tiba waktu mereka ingin launching gerejanya, mereka didatangi orang-orang radikal. Mereka datangi orang-orang radikal, terus mereka bilang gini, ini untuk apa Pak? Padahal dia sudah melakukan satu pendekatan terhadap masyarakat sekitar. Dia bilang ini buat gereja, nggak bisa Pak kalau buat gereja. Sampai sekarang jemaatnya tidak boleh beribadah di gedung ini. Sampai hari ini. Tekanannya kuat. Dia udah melakukan lobby, udah mendatangi setiap instansi yang terkait. Tapi ada orang-orang yang tidak setuju bahwa umat Tuhan beribadah di sana. Ada tekanan, ada. Penindasan, ada. Penderitaan, ada. Telipsis itu ada. Karena itulah yang Tuhan bilang, karena dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus bilang apa? Aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau Tuhan Yesus sudah declare 2000 tahun yang lalu, dia telah mengalahkan dunia ini bagi kita, berarti apapun penderitaannya, apapun penindasan yang kita hadapi, apapun kesengsaraan, tekanan, kesulitan yang kita hadapi, waktu kita sedang berjalan di dalam iman kita, untuk kita menyatakan iman kita kepada banyak orang, maka Tuhan berkata, aku telah mengalahkan semua kesulitan itu bagi dirimu. Pertanyaannya adalah sebagai orang percaya, kita mau tetap berani gak menghadapinya? Kalau di sini enak ya, di sini gerejanya ada di mall, akses di mallnya gampang, di tengah jalan raya utama ibu kota Jakarta. Kita bisa datang sini beribadah. Tapi ada di tempat-tempat di mana mereka untuk dapat datang beribadah sulit.
Tempat beribadah diawasi, kadang-kadang pemerintah setempat melarang mereka untuk beribadah di tempat itu. Waktu kita memiliki kemerdekaan untuk dapat beribadah dimanapun kita berada, maka kita semestinya mesti lebih berani lagi untuk menyatakan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini. Dan waktu Yesus telah mengalahkan dunia ini, berarti orang percaya harus berjalan di dalam kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya kita bisa menyatakan Dia lebih lagi. Amin. Kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi kita diberikan roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Itu dia. Slide selanjutnya, sis. Ini dia, penderitaan karena dibenci. Ini Bapak Ibu boleh cek ya. Yang begini-begini hampir tidak pernah lagi diberitakan. Boleh dibuka sis Matius 10 ayat 22 bisa? Matius 10 ayat 22. Bahwa sebagai orang Kristen kita mengalami kebencian dari dunia, mestinya kita menjadi orang-orang yang sudah melihat hal ini tertulis di dalam Alkitab. Jadi tidak kaget lagi. Yuk. Matius 10 ayat 22, kita baca sama-sama 1, 2, 3 dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Karena kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, kita perlu yang namanya endurance. Ketahanan ilahi. Untuk menghadapi kebencian yang sedang kita lihat di sekitar kita. Bapak Ibu mungkin dalam hidupmu sebagai orang Kristen, enggak Tom, hidup saya sebagai orang Kristen baik-baik aja kok. Saya gak menerima pertentangan. Ingat loh, seringkali peperangan yang kita hadapi itu gak kelihatan. Seringkali peperangan yang paling dahsyat terjadi adalah dalam dimensi yang tidak kelihatan. Kita tahu bahwa di Efesus 6 berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan apa? Pemerintah, penguasa, penghulu di udara. Mereka merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Supaya ini, Yohanes 10 ayat 10b dikatakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan dari kerajaan kegelapan adalah untuk membinasakan kita. Ada momentumnya waktu mereka melihat gini, oh ini ternyata pengikut Kristus. Oh di dalamnya ada identitas Kristus. Artinya sewaktu engkau menjadi orang Kristen yang sungguh di dalam Tuhan, engkau punya musuh. Kalau engkau tidak menyadari bahwa engkau memiliki musuh, musuhmu itu dalam dimensi yang gak kelihatan. Musuhmu itu ada di udara. Dia sedang bergerak dan memakai orang-orang lain untuk dapat menjatuhkan, mendatangkan penderitaan dan memberikan kesulitan dalam kehidupan kita. Itu dia penderitaan karena dibenci. Matius 24 ayat 9. Yuk dibuka. Matius 24 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lihat tuh. Itu Tuhan Yesus tuh ngomong. Apakah kita umat yang diberkati? Katakan. Apakah kita umat yang diselamatkan? Katakan. Apakah kita umat yang dilepaskan? Katakan. Kita mengalami kepenuhan penebusan Kristus. Tapi selama kita masih memakai jubah jasmani, kita masih pakai bejana ini di dalam dunia ini, Tuhan bilang gini, banyak orang akan benci kita. Oleh karena iman kita kepada Tuhan. Dikatakan kamu akan diserahkan supaya disiksa, akan dibunuh, dibenci semua bangsa. Oleh karena nama siapa? Oleh karena nama siapa? Ada waktu-waktunya di mana nanti Tuhan akan mengizinkan loh. Gereja akan diperhadapkan untuk bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan banyak orang. Karena itulah yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Dan ini sedang berlanjut terus apa yang sedang dilakukan. Lukas 6 ayat 22 sis. Lukas 6 ayat 22. Itu berkata gini.
1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Di firman ini berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia. Anak manusia itu siapa? Anak manusia itu siapa? Karena Yesus orang membenci kita. Dan jika mereka mengucilkan kita karena Yesus dan mencela kita serta menolak kita sebagai sesuatu yang jahat, katanya kita nih orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang manusia itu orang-orang yang dibenci, mengucilkan kita, mencela kita serta menolak kita. Penderitaan di sini benar Ibu, di menjelang ke depan, Bapak Ibu ke depan ini bukan soal makan, minum, pakai. Engkau akan dilimpahi oleh Tuhan banyak hal dari Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang memberikan banyak hal dalam kehidupanmu. Karena anaknya saja Roma 8 katakan itu diberikan kepadamu. Apalagi yang lain. Tuhan gak akan menahan berkatnya dalam hidupmu. Tetapi waktu engkau masih dalam dunia, engkau masih berjalan dalam imanmu tengah-tengah dunia. Tantangan dalam dunia adalah ini. Dunia membenci keberadaan kita sebagai orang percaya. Karena dunia terlebih dahulu sudah membenci Yesus. Dan itu tantangannya luar biasa. Tadi ini Lukas 6 ayat 22. Lukas 21 ayat 17. Kita banyak baca buka ya. Lukas 21 ayat 17. Ayo kita baca sama 1, 2, 3. Dan kamu. Sekali lagi 1, 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang. Gila, profetik banget ya Tuhan Yesus ngomong begini. Nanti ya, mau akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nama Yesus, engkau akan dibenci. Penderitaan rohani ini masuk lebih dalam lagi. Lukas 21 ayat 17 tadi ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci. Di atas lagi 18-nya, coba. Nah, jikalau dunia membenci kamu, apa katanya? Ingatlah bahwa dunia telah terlebih dulu membenci Yesus daripada kamu. Kenapa kita dibenci? Karena pertama kali Tuhan kita dibenci oleh dunia ini. Karena terlebih dahulu dunia ini telah membenci Yesus. Makanya kita sebagai pengikutnya juga dibenci. Fine-fine aja Tom. Kita akan lihat waktunya akan datang loh. Bahwa benar-benar kebencian akan Yesus itu akan mendatangkan kebencian atas gereja. Dan apa yang dikatakan ini akan digenapi. Yohanes 17 ayat 14 yes. Yohanes 17 ayat 14. Yuk sama-sama kita. Kata 1, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kembali ke slide sis. Itu sudah baca beberapa ayat. Bagaimana Tuhan secara profetik di dalam Alkitab sudah berbicara mengenai bagaimana penderitaan karena dibenci. Karena iman kita di dalam Kristus. Yang saya mau highlight di sini adalah Lukas 6 ayat 22. Karena waktu kita mengalami penganiayaan, Tuhan berkata gini. Berbahagialah kamu. Katakan kiri kanan dulu coba. Berbahagialah kamu. Hey, come on. Berbahagialah kamu. Orang biasanya ya kalau mengalami penganiayaan, penderitaan oleh karena Kristus. Kebanyakan orang tuh berpikirnya dalam pikirnya gini. Aduh, gue pasti susah. Aduh, hidup gue nanti gimana. Kalau misalnya orang nanti. Ada satu waktu saya lagi ada di Wamena pada waktu itu. Terjadi di situ kita kumpul dengan beberapa hamba-hamba Tuhan banyak sekali. Wamena itu kira-kira 3-4 jam naik pesawat dari Sorong naik ke atas ke daerah gunung. Sampai di Wamena kami duduk dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Ada berbagai denominasi. Kemudian pada waktu itu mereka menceritakan bagaimana waktu itu terjadi kerusuhan di Wamena. Kalau gitu.
Waktu kerusuhan di Wamena itu serem katanya. Karena orang-orang gunung yang cuma pakai koteka itu turun pakai senjata. Segala macam senjata mereka turun gitu loh. Dan yang dicari adalah orang-orang pendatang dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Para Kristen waktu itu jadi berkat. Tapi nah ada satu pendeta dia menceritakan pengalamannya pada waktu kerusuhan itu ngeri sekali katanya, keadaannya tuh ngeri banget di situ, keadaannya sangat mencekam dan semua pergi termasuk keluarganya. Dan pada saat itu mereka satu keluarga terperangkap dalam satu rumah. Mereka nggak bisa kemana-mana. Dia terpisah dari anaknya dalam ruangan lain. Dia harus keluar dari ruangan lain. Waktu dia menyadari, waktu dia keluar semua udah pada berlari ke arah airport pada saat itu. Pada sudah lari ke sana untuk mendapatkan pertolongan melalui pesawat yang terlebih dulu tiba di situ. Dia ngeliat di belakang dia anaknya nggak ada. Dia balik dong ke rumah. Di waktu dia balik ke rumah dia lihat anaknya terjebak di satu tempat di bagian belakang. Dan itu sudah dikurung dengan orang-orang yang dari gunung itu yang lanjang itu yang pakai senjata. Dan ini serem sih kalau saya mau ceritain. Di depan matanya dia melihat anaknya dibantai oleh orang-orang. Depan matanya. Dia lihat. Habis. Bantai depan mata. Anaknya loh. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu. Dia ditarik sama orang-orang. Pak, Bapak harus selamat. Dibawa lari. Tapi dia ngeliat di situ. Dan itu gak bisa dia lupa dari pikirannya. Kekristenan pada waktu itu diserang habis-habisan. Dan akhirnya waktu itu kosong. Dan TNI harus turun ke Wamena pada saat itu untuk membereskan peristiwa yang ada di sana. Ngeri sekali yang ngelihat anak kita dibantai depan kita oleh karena iman kita. Tapi Tuhan berkata gini di firman ini. Berbahagialah kamu jika karena apa? Jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ada penderitaan rohani yang kita harus jalani dalam kehidupan kita. Waktu orang-orang membenci kita oleh karena kita percaya kepada Yesus. Orang membenci kita, mencela kita, menolak nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Karena ke depan mereka tidak bisa melihat sesuatu yang baik lagi. Mereka akan melihat bahwa kekristenan itu sesat, Yesus itu sesat, pengikutnya sesat semua. Sehingga mereka akan kejar kita. Tapi percayalah ini, kalau Tuhan bilang berbahagialah, berarti pembelaan Tuhan akan datang kepada orang-orang percaya. Dia tidak membiarkan orang-orang percaya lemah. Dia tidak akan membiarkan orang-orang percaya goyah. Waktu penderitaan, tantangan itu, masalah itu datang, Tuhan yang menjadi pembelamu. Karena dia berkata tadi, aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau dikatakan dia telah mengalahkan dunia ini, berarti apapun tantangan, masalah, pencobaan yang sedang kau hadapi oleh karena engkau percaya kepada Yesus, penderitaan apapun seperti yang sedang kau hadapi oleh karena engkau percaya kepada Kristus, engkau mampu menghadapinya. Oleh karena apa? Kristus ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya sis. Haleluya. Selanjutnya adalah ini. Karunia untuk menderita. Yuk kita baca yuk sama-sama Filipi 1 ayat 29. Ini perkataan Rasul Paulus kepada kita dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan. Sekali lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk aduh, coba nih kayaknya bacanya semua belum sama-sama nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, kata dikaruniakan dalam bahasa Grek atau bahasa Yunani itu adalah karizomai, yang artinya diberikan kebaikan dengan cuma-cuma. Nah, kalau kata kasih karunia itu bahasa Greknya, bahasa Yunaninya tuh karis. Kalau ini kata dikaruniakan karizomai. Jadi akar katanya tuh sama. Ada kasih karunia yang diberikan kepadamu. Bukan hanya supaya engkau percaya dan diselamatkan melalui kasih karunianya. Tapi waktu itu dikaruniakan kepadamu. Engkau diberikan kasih karunia untuk percaya kepada Kristus. Dan kasih karunia yang sama yang kau terima dari Yesus. Supaya waktu engkau percaya kepadanya akan memampukan engkau untuk engkau mengalami penderitaan apapun yang akan kau hadapi oleh karena nama Yesus. Ini firman. Gak enak ya kalau bicara tentang penderitaan. Soalnya apa? Banyak orang
nggak setuju dengan penderitaan. Banyak orang berkata tuh, Yesus sudah menanggung penderitaan kita. Iya betul, Tuhan Yesus sudah menanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Tetapi Yesus berkata, sepanjang kau ada di tengah-tengah dunia, engkau mengalami penderitaan. Karena apa? Karena namaku loh. Bukan karena kebodohan kita. Karena penderitaan itu bisa berupa dua, Bapak Ibu. Satu, penderitaan oleh karena kita tidak berjalan di dalam kekuatan kasih karunia-Nya Tuhan. Lebih mengikuti keinginan daging kita. Kasih karunia diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita apa? Untuk kita mengalahkan daging kita. Penderitaan daging seringkali datang dalam kehidupan kita karena kita harus mengalahkan keinginan hawa nafsu daging kita dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua yang ini, waktu kita di dalam dunia, iman kita mengalami tantangan. Engkau berkonfrontasi sama orang-orang yang bilang engkau sesat, engkau tidak benar, kekristenanmu palsu, Alkitabmu palsu, kehidupanmu palsu, kehidupanmu dibangun atas dasar yang palsu. Semua mereka akan katakan seperti itu. Tapi dikatakan seperti ini, kau dipercayakan, dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus dan untuk menderita. Artinya waktu engkau dikaruniakan, karizomai, engkau menerima kepercayaan itu secara cuma-cuma. Keselamatan di dalam Kristus untuk engkau juga dimampukan untuk menghadapi segala hal penderitaan yang kau hadapi oleh karena namanya. Amin. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kita harus, kalau kita sudah tahu hal-hal seperti ini, semestinya setiap hari kita harus lebih bangun hubungan kita sama Tuhan. Lebih memperkuat. Apa kita punya the muscle of faith kita kepada Dia. Karena tantangan ke depan tuh gak main-main. Amin. Berapa waktu lalu sempat ngobrol-ngobrol di sini mengenai ada berapa di luaran sana, karena kita ada di eranya digital, banyak yang berargumentasi secara digital mengenai kekristenan. Apologetik ya. Orang coba untuk berdebat di sana. Itu baru dalam hal masuk ke dalam era digital. Artinya mereka bisa berbicara melalui medsos atau apapun untuk saling berdebat mengenai iman mereka. Tapi ada satu mungkin yang Bapak Ibu tahu beberapa waktu lalu, dia bukan hanya berdebat tapi dia langsung dicari oleh kawanan radikal itu. Dan akhirnya sekarang dia harus lari ke Amerika dan dia tinggal di sana. Gak semua orang bisa menanggung penderitaan di dalam Kristus karena iman. Berani di medsos, oke. Ngomongnya lugas. Berdebat, oke. Tapi waktu dikejar, akan dikejar sampai di rumahnya. Akhirnya dia dibawa langsung keluar ke Indonesia. Dan sekarang lagi tinggal di Amerika. Untuk menjadi orang yang radikal, butuh hikmat. Amin. Amin. Selanjutnya sis. Dikatakan hidup beribadah di dalam Kristus. 2 Timotius 3 ayat 12. Yuk sama-sama kita ucapkan firman ini 1, 2, 3. Rasul Paulus berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Ayat-ayatnya luar biasa ya. Yesus sama Rasul Paulus tuh sejalan gitu. Sekali lagi dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Hidup beribadah. Hidup beribadah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa cuma dibatasi dalam ruangan ini. Di gereja ini ibadah itu godliness. Katakan itu gaya hidup beribadah. Di luar kita menunjukkan gaya hidup beribadah kita. Setiap mereka yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa? Cuma satu orang lagi ngomong. Ya, akan menderita apa? Aniaya. Akan menderita aniaya. Come on, hari ini temanya adalah penderitaan rohani. Waktu Yesus di atas kayu salib, waktu dia melihat ibunya di depan apa tadi? Dia ngeliat ibunya di depan, dari situ ngeliat Rasul Yohanes, dia katakan, ibu ini anakmu, satu ikatan yang tidak terpisahkan. Oleh karena apa? Karena dia yang tadi saya ceritakan, bahwa dia dilahirkan dari ibunya, dan ibunya ini memiliki ikatan yang khusus dengan anak yang ada di atas kayu salib. Sehingga dia melihat gini, aduh ini Rasul yang satu-satunya di antara semua Rasul, yang lain udah pada kabur kemana, tapi dia yang sampai ke atas bukit, dia bisa bertemu gitu. Dia kasih nih anaknya, ini loh relationshipnya, kamu yang ini
anakmu, ibumu, ini anakmu. Dan ini semua terjadi oleh karena Yesus care. Yesus perhatian. Dia mau tidak mau ada satu hubungan yang terputus. Ada legacy, ada warisan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti dia selama ini. Supaya mereka kuat, mereka tidak takut. Orang-orang seperti Rasul Yohanes yang naik sampai ke bukit Golgota. Tidak takut dengan siapapun yang mencoba untuk menghalangi mereka mendatangi Yesus. Dia datang. Dan dia melihat memandang Yesus yang hampir saja mati. Detik-detik sebelum dia mengembuskan nafasnya. Dia melihat Yesus yang tergantung. Dan Yesus melihat, dia melihat mamanya. Dia melihat, ini anakmu, ini ibu. Ibu, ini anak. Disatukan. Bapak Ibu, kita ini anak-anaknya Bapa. Kita tahu bahwa kita mengalami penebusan di dalam Kristus. Kita tahu kita memiliki kehidupan yang kekal dalam Yesus. Kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan berkelimpahan dalam Yesus. Kita tahu bahwa melalui Kristus kita telah ditebus untuk menjadi miliknya Bapa. Kita menjadi miliknya Dia. Siapa yang menjadi milik? Siapa yang miliknya Tuhan pada saat ini? Boleh saya tahu tangan-tangannya? Miliknya Tuhan saat ini. Itu miliknya Tuhan, benar? Padamu telah dimeteraikan bahwa engkau akan memiliki kehidupan yang kekal. Engkau memiliki kehidupan yang berkelimpahan sewaktu engkau ada di dunia ini. Tapi sekaligus waktu engkau dalam dunia ini, firman Tuhan berkata, waktu engkau dibenci, ketahuilah bahwa dunia telah membenci aku terlebih dahulu. Maka penderitaan yang sedang kau hadapi, engkau tidak menghadapinya sendiri dengan kekuatanmu. Karena Tuhan berkata tadi, berbahagialah. Karena setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi jangan khawatir. Yesus memelihara kehidupan kita. Amin. Yesus memelihara kehidupan kita. Bahkan kita di tengah-tengah goncangan apapun, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang terakhir. Saat yang terakhir, final words-nya Tuhan. Kalau kita baca tadi di ayat awal itu kan, yang diberikan Yohanes 19 ayat 27, kalau kita ngelihat di ayat selanjutnya, coba buka ayat 29 sis. Yohanes Yohanes 19 ayat yang diberikan kan ayat 17. Yohanes 19 ayat 27 ke ayat 29. Ke bawah lagi, satu ayat lagi. Nah, ayat 30-nya di bawah lagi. Nah, ini the final words-nya Tuhan. Waktu dia setelah menyerahkan, memperkatakan itu kepada Yohanes, Rasul Yohanes pada saat itu. Dan berkata kepada ibunya pada waktu itu. Ingat ya, ada 3 Maria yang ada di Bukit Golgota. 1 Maria Magdalena, kedua Maria ibunya Yesus. Yang ketiga adalah Maria Kleopas. Ada di sana 3 Maria dan 1 Yohanes di sana. Yang ada di Bukit Golgota bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu. Nah, di depan mereka ini, dia mengembuskan nafas terakhir dan dia berkata, sudah selesai. Nah, kata selesai atau final words of Jesus, yang terakhir, final words of Jesus, di situ dikatakan yang selalu saya pernah sampaikan di sini, tetelestai, Yohanes 19 ayat 30, artinya sudah selesai, sudah dibayar, sudah dilunaskan. Dari akar kata tetelestai itu kita menemukan kata teleu yang berarti sudah diakhiri, dituntaskan dan dilengkapi. Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Haleluya. Amin. Sudah selesai. Kita mau menghadapi tantangan penderitaan apapun di tengah-tengah dunia ini. Ingat ya, penderitaan ini sekali lagi saya tekankan. Bukan penderitaan karena engkau haus dan lapar. Engkau gak punya pakaian untuk dipakai. Bukan itu. Karena Tuhan sudah jelas tadi disampaikan bahwa engkau gak akan lapar, gak akan haus, gak akan kamu telanjang. Kalau engkau tahu bagaimana Tuhan memelihara kehidupanmu. Bagaimana Tuhan yang sudah mengorbankan dirimu, memberikan hidupnya bagimu. Supaya engkau memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Orang yang mengerti penebusan Kristus gak akan pernah ngelihat hidupnya itu kelaparan, kehausan, gak pernah. Saya jamin, gak akan pernah. Orang yang benar-benar mengerti penebusan Kristus, mereka terpelihara di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dia terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Penderitaan di sini adalah gini, karena kita masih ada di dalam dunia. Waktu dia ditolak, dia dibenci sampai dia disalibkan. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau aku saja sudah dibenci, kamu juga akan melihat kebencian yang sama yang akan ditunjukkan oleh dunia. Tapi jangan khawatir, aku telah mengalahkan dunia ini bagi kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk.